Halo Bro, kabar dari langit yang ditangkap oleh dedaunan dan pohon-pohon serta yang dibawa lari oleh kereta lewat itu sangat mengejutkan, tetapi sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa dari itu semua karena kabar dari langit kali ini tidak lain tentang pohon nasab palsu yang saat sekarang sudah mulai terbongkar. Sebenarnya Bani Ba'alawi yang mencangkokkan dzurriyyahnya mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah sudah semakin dibuktikan dia bukan dzurriyyah Rasulullah. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang pernah disampaikan dengan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto pada saat di Makassar mengusulkan agar makam Diponegoro itu dipindahkan ke Yogyakarta. Itu ada apa sih di balik itu semua? Karena selama ini kita tahu Diponegoro itu adalah bagian dari keturunan Wali Songo dan kesaktiannya itu yang ditakuti oleh Belanda. Karena itulah Belanda merekayasa agar Habib Usman itu dicangkokkan sebagai keturunan Rasulullah, lalu mendoktrin ajaran-ajaran untuk apa? Melawan keturunan-keturunan Wali Songo yang memang memiliki kesaktian di dalam perlawanan menentang Belanda. Ya, kita tahu kan perang Diponegoro itu yang membuat VOC bangkrut, dan itu menjadikan bagaimana sejarah harus dibelokkan agar apa? Agar kaum pribumi ini selalu bisa ditindas secara fisik sudah tidak mungkin, maka ditindas secara pemikiran. Nah, kabar dari langit itu ternyata ditangkap oleh pohon-pohon yang sangat indah ini, oleh bunga-bunga dan dedaunan yang aneka ragam seperti ini. Semua ini bisa bicara bahwa manipulasi sejarah sudah saatnya harus dibongkar, dan itu seperti prediksi banyak orang. Ramainya dzurriyyah Rasulullah palsu itu terkait dengan upaya-upaya politik untuk menghadapi pilihan presiden ini. Kita tahu bagaimana saat sekarang tiba-tiba Gibran anak seorang presiden dan wali kota Solo dipaksa, dikondisikan sebegitu rupa untuk menjadi wapresnya Prabowo Subianto. Nah, hubungannya dengan pernyataan Prabowo agar Pangeran Diponegoro makamnya itu dipindahkan ke Jogja, itu ada hubungan yang erat dengan itu semua. Jadi memang susah menjelaskan itu, tetapi percayalah bahwa pada saat sekarang ini dari penjaga kabar kuburan hanya diminta oleh alam langit, alam bumi, bawah tanah, gerakan bawah tanah untuk senantiasa berdoa untuk keselamatan pasangan Ganjar Mahfud. Jadi Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD itu memang orang yang sedang ditugasi untuk memberikan penyadaran kepada kita. Negara Republik Indonesia ini harus ditata dengan aturan-aturan yang sesuai dengan konstitusi, penegakan hukum, bukan hanya hukum-hukum positif negara, tapi hukum-hukum alam. Kemarin saya sudah bicara, hukum alam itu penting. Bagaimana pohon, daun-daun menghasilkan oksigen, dan kita sudah diingatkan betapa mahalnya oksigen ketika zaman krisis COVID kemarin, ya kan? Kita harus memelihara dedaunan semacam ini, pohon-pohon, bunga-bunga yang memberikan penghidupan bagi serangga-serangga, bagi kupu-kupu terutama. Itu bagian dari ketaatan kita kepada hukum alam. Nah, Profesor Mahfud, seorang pakar hukum kenegaraan, itu juga mendorong agar kita patuh kepada hukum-hukum negara.
hukum-hukum sesuai dengan konstitusi. Nah, keterpanggilan Pak Mahfud, keterpanggilan Pak Ganjar Pranowo untuk memberikan penyadaran kepada kita bahwa sudah saatnya kalau Indonesia ingin maju, maka hukum-hukum itu harus ditegakkan. Nah, apa hubungannya dengan mendadaknya Gibran, putra seorang presiden, menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo? Ya, tentu ada hubungan yang benang merah yang memang sulit diurai, tetapi gambarannya hanyalah begini. Andai Ganjar Mahfud itu yang terpilih jadi presiden dan wakil presiden, maka pasangan Prabowo Gibran itu kalau mau menolak hasil Pilpres juga ada kendalinya, ya kan? Begitupun ketika misalnya yang menang adalah Prabowo Gibran, maka Gibran diharapkan bisa menjadi kendali dari itu semua agar emosionalnya itu bisa terkendalikan. Dan yang saya kemarin juga sudah sampaikan, ya, antara Gibran dan Alam Ganjar itu ada persamaan, tetapi juga jelas perbedaan yang mendasar juga banyak. Apa itu persamaannya? Sama-sama anak seorang pejabat, dan kita ingat kalau Alam itu anak tunggal, artinya merujuk pada ayat di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, al-mal wal banuna zinatul hayatad dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Anak keturunan itu, harta benda dan anak keturunan itu adalah hiasan dunia. Ya, kalau bicara hiasan dunia, untuk apa hiasan dunia? Hiasan dunia itu gambaran ketidakkekalan, ketidakabadian, keniscayaan, dan betapa itu fana, gitu kan. Sebenarnya fana itu harta benda, kekayaan yang sebegitu banyak, aset-aset yang triliunan, tapi tidak bisa beroperasi perusahaannya karena tidak punya kekuasaan, gitu kan. Kata Pak Prabowo kan ngaku sendiri, ya kan, itu nggak ada artinya, gitu kan. Tetapi juga sama seperti anaknya Pak Prabowo yang dia seorang desainer internasional, dia itu, tetapi ya apa, itu hanya hiasan dunia saja, gitu kan. Nah, itu tidak punya makna apapun kecuali ketika anak itu bisa menjadi senjata untuk memberikan peringatan kepada orang-orang bahwa pangkat, derajat, jabatan hanyalah sebuah amanah, komitmen. Nah, itu baru bisa menjadi wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Jadi yang akan kekal itu adalah yang menjadikan harta kekayaan dan anak keturunan itu mengoptimalkan itu semua menjadi sebuah amal soleh bagi kita semua. Apa itu amal soleh? Amal yang memberi manfaat kepada sesama manusia. Itu hubungan anak. Jadi kalau kita mengenal selama ini yang namanya tombak Kiai Pleret, ya, tombak Kiai Pleret itu adalah buah kasih dari pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan, menghasilkan anak, dan itulah mata tombak yang bisa seperti halnya anak panah yang meluncur menusuk. Anakmu bukanlah anakmu, dia hanyalah anak panah yang meluncur, kita tidak bisa mengendalikan. Nah, Gibran, Alam maupun putranya Pak Prabowo itu sama-sama anak dari seorang tokoh, tetapi itu tidak akan menjadi penting kalau kan tidak menjadi amal soleh. Mudah-mudahan dengan Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo dalam konstelasi politik seperti ini
apakah itu kontestasi, konstelasi, atau konfrontasi, atau bahkan ya konspirasi. Kita tidak tahu, tetapi yang jelas itu memberikan gambaran kepada kita negara ini perlu ditata menurut aturan-aturan hukum yang tegas, tidak abu-abu, harus hitam putih. Yang batal adalah batal, yang hak dan adalah hak. Maka ini yang lebih penting, doa untuk pasangan Ganjar Mahfud menjadi sesuatu yang harus terus kita panjatkan. Semoga beliau berdua memang orang yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin negeri ini, dan kita tidak tahu persis memang sampai saat sekarang ini, tetapi pada 14 Februari nanti itu kita menunggu takdir, kita menjemput takdir. Semua sudah ditentukan oleh Allah, bahkan ketika selembar daun yang jatuh itu, ya kan, misalnya selembar daun itu jatuh, itu Allah sudah tahu dan semua sudah tertera di Lauh Mahfud kan itu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah selembar daun yang jatuh itu jatuh tanpa sepengetahuan Allah, dan semua sudah tertera di Lauh Mahfud, sudah ada takdirnya. Jadi siapa yang jadi presiden, apakah Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran, atau bisa jadi Anies Caimin, amin ya. Tapi sudahlah itu, ayo orang-orang yang sadar, kita menjemput takdir itu, melihat takdir itu, siapa sih yang akan jadi presiden di Republik Indonesia di masa yang akan datang. Demikian kabar dari penjaga kuburan yang turun dari langit kabarnya, ya kan, yang ditangkap oleh bunga-bunga dan ini semua dedaunan.